I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh bahagia ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, sini saya akan membuat video dari tugas saya, yaitu perencanaan pembelajaran. Adapun materi yang saya akan jelaskan mengenai pengembangan kecakapan dalam pembelajaran. Pengertian pengembangan kecepatan pelajar. Pengembangan potensi peserta didik sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab merupakan komponen kunci dari perumusan pembangunan bangsa. Pendidik sinergifikasi integrasi dalam pertumbuhan sifat manusia di semua dimensi menjadi sangat jelas. Dengan perumusan ini butuh waktu lama bagi kami untuk mengembangkan keunggulan kami. Hal serupa juga menjadi di dunia pendidikan, terutama belajar IPS merupakan kewajiban kita untuk memperluas pengetahuan yang kita miliki saat ini, atau dengan kata lain untuk memberikan pengetahuan kita kepada orang lain. Definisi pengembangan dan kecakapan diberikan di bawah ini. Pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran sebagai logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Maka pengembangan pembelajaran lebih realistik, bukan sekedar idealisme pendidik yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Kegiatan menyatakan meliputi kesempatan belajar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keahlian skill yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani. Pengembangan lebih difokuskan untuk jangka panjang, selanjutnya digunakan untuk mempersiap karyawan sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan organisasi. Membangun manusia yang cerdas harus bersamaan dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan agar kecerdasan manusia tetap dalam sikap ketundukan, keberadaan, dan pengakuan akan Tuhan. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan juga harus disertai dengan penanaman budi pekerti luhur yang manusia yang berpengetahuan tetap bersikap rendah hati sehingga terjadi keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Tantangan kehidupan di masa yang akan datang menuntut manusia untuk hidup secara mandiri, sehingga siswa harus dibekali dengan kecakapan melalui muatan proses pembelajaran dan aktivitas lain sekolah. Pada hakikatnya, pendidikan yang berorientasi kecakapan adalah pendidikan untuk membentuk watak dan etos. Selain itu, pendidikan yang seperti ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi siswa sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang sedang dihadapi. Jadi pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral agar terarah dan bertanggung jawab untuk menuju arah yang lebih tinggi dan lebih tepat. Pengertian pengembangan pembelajaran.
Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Secara materi artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan pengembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran baik secara seksual, teoritas maupun praktis. Clarence menyebut pengembangan pembelajaran, pengembangan intelektual sebagai perencanaan sebagai akal sehat untuk mengidentifikasikan masalah belajar dan mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap pelaksanaan evaluasi uji coba, umpan balik, dan hasilnya. Menurut pendekatan model Dix dan Carey dalam Trianto terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perencanaan pembelajaran yang berupa urutan-urutan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi tujuan. 2. Melakukan analisis interaksional. 3. Mengidentifikasikan tingkah laku awal dan karakteristik siswa. 4. Merumuskan tujuan kerja. 5. Mengembangkan strategi pengajaran. 6. Mengembangkan atau memilih pengajaran. 7. Merancang dan melaksanakan evaluasi. 8. Menulis perangkat. Dan yang ke-9 revisi pengajaran. Yang ketiga, pengertian kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecakapan ialah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Kecakapan dalam mengajar atau presentasi adalah keterampilan yang dimiliki dengan menistergiskan fungsi panca indera dan otak kiri sebagai bagian dari kecakapan akademis. Seorang dikatakan memiliki kecakapan mengajar atau presentasi bila ia mampu tampil menarik, menyampaikan pengetahuan secara efektif, dan meninggalkan kesan mendalam bagi peserta didik. Setiap kali kita mengajar atau melakukan presentasi, sesungguhnya kita sedang melakukan kegiatan komunikasi. Setiap kali kita berkomunikasi, sesungguhnya kita sedang melakukan transaksi baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesuatu orang lain yang menjadi sasaran dan komunikasi tersebut. B. Strategi pengembangan kecakapan. Secara fitrah dimensi manusia adalah jasad, akal, dan ruh. Ketiga dimensi ini harus dijaga secara seimbang. Jika terpelihara fisiknya saja, sedangkan akal dan ruhnya tidak terpelihara, maka manusia tersebut seperti itu hanya kuat fisik atau jasmaninya saja, sedangkan hatinya kering dan garsen dan akalnya tidak berkembang sebagai harusnya. Manusia yang memiliki kelebihan potensi akal. Begitu juga dengan orang yang diasah otaknya saja sementara fisik dan rohaninya tidak diperhatikan, maka manusia itu ibarat orang yang pintar dengan teori-teori ilmu pengetahuan, tapi jasad sakit tak terawat dan jiwa dan rohaninya tidak tertata. Itulah yang sempat saya jelaskan mengenai materi pengembangan kecakapan dalam pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.